Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah kita bersolawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar watiriyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi ayyahdurun amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelumnya mari kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah dari surah Al-Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini ilmu yang penuh keberkahan dari Allah. Dan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah berjasa memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah. Yang kurang sehat baik yang ada di sini, di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan pada sembuh semuanya Allah. Yang meninggal dunia mudah-mudahan ahlil khair, min ahlil jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang ada kesedihan, kesusahan Allah angkat kesusahannya. Yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren Modern Darus Shalihin yang gedung tahfidnya masih terus diperjuangkan, dituntaskan, juga pelelangan tanahnya mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah perjuangan. Semua yang berinfak, berjariah, berwakaf mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda pahalanya oleh Allah, juga rizkinya dijembarkan oleh Allah. Negara kita mudah-mudahan dijauhkan dari musibah-musibah, penyakit-penyakit, bi barakatumil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diikuti oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin mata
laha salasatun minal waladi kunna laha hijaban minan nari. Rawahul Bukhari an Abi Sa'idin. Ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi idni zawjiha kanat fi suhtillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha. Rawahul Khatibu. Ayu abdin zara'ahun lahu fillahi nudiya antibta wa taubat lakal jannatu wa yaqulullahu azza wa jalla abdi zaroni alayya kirahu walan ardo li abdi bikiran dunal jannati. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anasin. Kita 3 hadis terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin, perempuan yang mana saja, matalaha salah satu minal waladi, yang ditinggal mati oleh anaknya sebanyak 3 orang. Yang ditinggal mati oleh anaknya sebanyak 3 orang. Kunna, ya, salah satu minal walad, ya, sebanyak 3 orang dari anaknya. Kunna, maka akan ada, ya, kunna, maka ada anak-anak itu. Kunna, maka ada anak-anaknya itu. Laha, baginya, nya di sini kepada imro'ah, perempuan, ibu, dan hijaban sebagai penghalang. Hijab itu penutup, penghalang, minan nari, dari api neraka. Minan nari, dari api neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id. Teruskan dulu, kita terjemahkannya. Ayyuma imra'atin, perempuan yang mana saja, kharajat, yang telah keluar khuruj, keluar, min baitiha, dari rumahnya. Bait, house-nya bahasa Inggrisnya, rumah. From her house, dari rumahnya. Bighairi idni zawjiha, tanpa seizin suaminya. Kanat, adalah perempuan itu,
kanat, maka adalah perempuan itu fi suhtillahi ta'ala, dalam murka Allah ta'ala. Hatta tarji'a, sehingga ia kembali sehingga ia kembali ila baitiha, ke rumahnya. Au yardo, atau ridho, anha, darinya, zaujuha, suaminya. Ruahul Khotibu, hadis riwayat Imam Al-Khotib. Ya. Khotib di sini tentu Khotib Al-Baghdadi, bukan Khotib Asyarbini. Satu lagi, ayu abdin, hamba Allah yang mana saja. Ayu abdin, hamba Allah yang mana saja. Zaro, yang telah berkunjung. Zaro ya zuru, ziaratan, ziarah itu kan artinya berkunjung. Ahwan lahu, kepada saudaranya. Ahwan lahu, kepada saudaranya. Jadi hamba Allah yang mana saja yang telah berziarah, berkunjung kepada saudaranya. Fillahi, semata-mata karena Allah. Berkunjung itu semata-mata karena Allah. Nudia, maka dia diseru, dipanggil. Nada itu kan artinya memanggil. Kalau nudia fi'il madhi majhul namanya, jadi dipanggil, diseru. Maka dia diseru, ya. Bahasa Sundanya senanang ini digorowan. Ya, digorowan, dipanggil. Antibta wa tobat lakal jannah, itu bunyi panggilannya, seruannya. Antibta, bahwa kamu telah berbuat yang bagus. Bahwa kamu telah berbuat yang bagus. Wa tobat, dan telah merasa senang. Laka, bagimu, al jannatu, surga. Wa yaqulullahu azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla, azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, abdi zaroni, abdi hambaku, ku-nya ka-nya besar, Allah ini yang berfirman, namanya hadis qudsi.
Zaroni telah berkunjung kepadaku. Alaya, tanggungan akulah. Tanggungan akulah kirahu untuk memberi jamuannya. Kirahu itu untuk memberi jamuannya. Walan ardo, dan aku tidak ridho. Bisa juga diterjemahkan aku tidak merasa puas. Li abdi, bagi hambaku. Bikiron, dengan suatu jamuan. Bikiron, dengan suatu jamuan. Dunal jannati, selain surga, atau yang bukan surga. Dunal jannati, yang bukan surga, atau yang bukan surga. Rawahu Ibnu Abi Dunya, hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Jadi nama ulama ahli hadis namanya Ibnu Abi Dunya. Anak bapaknya dunia. Ibnu Abi Dunya. An Anasin, dari sahabat Anas. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita uraikan maksud dari 3 hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah menjelaskan kepada kita ayyumamro'atin, perempuan yang mana saja. Hadis ini menunjukkan bersifat umum. Perempuan yang mana saja bisa berarti apakah perempuannya sudah tua atau masih muda, apakah perempuannya orang kota atau orang desa, apakah perempuannya cantik atau jelek, ya, jadi umum sekali. Apakah perempuannya kaya atau miskin, itu makna tercakup ayyumamro'atin, perempuan yang mana saja. Mata laha salah satu minal walad, yang ditinggal mati oleh anaknya sampai 3 orang. Tentunya dia sabar ketika meninggalnya, bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunna laha hijaban minanar, maka anak yang 3 yang sudah mendahului meninggalnya itu akan menjadi penghalang dia untuk tidak jadi masuk neraka. Dihalangi oleh anak yang 3 ini. Kalau enggak masuk neraka, ya jadi ahli surganya Allah. Gara-gara dia sabar ketika diuji oleh Allah, ya putra putrinya sampai 3 orang meninggal tapi dengan penuh kesabaran. Ya, jadi padilah bagi bapak ibu yang punya anak meninggal lagi sampai 3 kali meninggal terus. Ya, ada di daerah saya, daerah Karawang. Ya, ketika saya pulang ke daerah, ada yang menginformasikan, ya, ada yang lebih dari 3, kalau nggak salah katanya sampai 6 ya, anaknya meninggal terus. Punya anak masih lucu-lucunya meninggal, punya anak lucunya meninggal. Cuma karena mungkin nggak sabar, ya, akhirnya si bapaknya ini kalau tidur itu ingin di atas kuburannya. Jadi sampai kayak tergila-gila sama anaknya,
Sehingga ketika tidur itu ya ingin ngampar di dekat ya kuburannya sendiri. Itu terjadi di daerah ada seperti itu. Karena merasa bagaimana ya punya anak tinggal lagi ini. Ya, namun ini ya kayaknya kurang sabar. Ya, harusnya diterima dengan tabah ya, dengan tabah. Masih kecil, jadi iya masih kecil meninggalnya. Itu ada cerita di Kiara, Ustadz Noh namanya, waktu itu teman di Peleret Mondok, dia cerita seperti ini. Jadi bapaknya itu merasa kehilangan sehingga kadang-kadang tidurnya itu nggak bisa tidur di rumah, inginnya dekat dengan anaknya yang meninggal. Itu pertama ya. Terus di daerah juga, masih di daerah Karawang, ada yang punya anak satu-satunya, ya mungkin bapaknya sudah duluan meninggal. Kebetulan waktu sekolah MI-nya itu dengan saya, mungkin satu kelas ya, Mukhtar namanya. Itu ketika dia di tengah sawah, kerja di sawah di ladang, rupanya ada hujan besar dan sekaligus ada angin dan geledek. Akhirnya geledek tahu, ya ada geledek yang luar biasa di tengah sawah tadi. Akhirnya geledek, rupanya tersambar oleh geledek tadi, sehingga teman saya waktu di MI itu rupanya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ibunya ini yang saya sendiri kadang-kadang waktu di daerah suka ketemu, rupanya enggak waras. Akhirnya memikir terus sama si anak yang meninggal tadi, mungkin hanya satu-satu yang sangat disayang. Akhirnya si ibunya itu jalan ke sana kemari dengan enggak jelas tujuan. Karena pikirannya itu goncang, tidak ya depresi lah gitu, gara-gara anaknya meninggal. Itu ada terjadi yang seperti itu. Ya itu termasuk yang tidak sabar. Ini yang dimaksudkan di sini akan menjadi hijab di api neraka, tentunya perempuannya juga sholihah, kemudian sabar ketika menerima ya istilahnya takdir dari Allah. Ya, karena bisa dibayangkan kalau sampai 3 meninggal lagi, udah disayang, ya meninggal lagi. Memang itu tentu berat ya, ujian seperti itu. Namun kalau kita nanti ada hadis yang akan datang itu di halaman 400, di halaman 56. Al-iman antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa Muslim an Umar. Ya, itu hadis ke-410. Kalau misalnya kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah dan takdir ini khairihi wa syarrihi minallah, yang baiknya yang buruknya dari Allah, kita biasanya akan sabar menghadapi ujian yang sangat berat. Terutama ya ibu-ibu juga tentunya harus penuh kesabaran. Ada riwayat bahwa ketika Imam Syafi'i rahimahullah, putranya yang sangat disayang meninggal dunia masih kecil, padahal tentu beliau seorang ulama besar. Dan saya tahun 2015 yang lalu sebelum Covid mengunjungi makamnya, kuburannya di Mesir, di Kairo. Ya, orang Imam Syafi'i sudah meninggal juga, kuburannya bagus sekali dan banyak yang ziarah. Itu katanya dalam riwayat ketika beliau punya anak meninggal, tentu ya manusiawi lah, sangat sedih. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri ketika namanya anaknya Ibrahim
meninggal dunia, Rasulullah nangis, sehingga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa nangis? Ini musibah kan? Ya, kata Nabi, kalau cuma nangis seperti ini, wajar. Yang nggak boleh itu kan niyaha sampai guling-guling, jerit-jerit, itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuma ngucurin air mata itu wajar. Ya. Nah, Imam Syafi'i ketika putranya meninggal dunia, banyaklah yang ziarah atau yang takziah pada beliau. Ketika banyak yang takziah tadi, rupanya Imam Syafi'i membuat sebuah syair ya, karena beliau juga selain ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, juga beliau ahli syair Arab, membuat gubahan syair. Kata beliau, wa mal malu wal ahluna illa wada'i fa yauma fala budda yauman anturoddal wada'i. Kira-kira Bapak Ibu paham belum maksudnya nih? Ya, ini kan bahasa Arab ya. Imam Syafi'i wafat di Mesir ya, beliau sendiri orang Gaza, Palestina, lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Kata beliau, wa mal malu wal ahluna illa wada'i fala budda yauman anturoddal wada'i. Kalau bahasa kitanya, wa mal malu wal ahlun illa wada'i, tiadalah harta dan keluarga itu kecuali hanya barang-barang titipan. Fala budda yauman anturoddal wada'i, maka tidak boleh tidak pada satu saat nanti, pada satu hari nanti harus dikembalikan barang titipan itu kepada yang nitipnya. Maksudnya keluarga, harta itu semuanya titipan dari Allah kepada kita. Yang namanya barang titipan ya tentu satu saat oleh penitipnya akan diambil lagi, dan kita tidak boleh misalnya jangan diambil, nggak bisa, karena kan hanya ketitipan aja. Ibaratnya seperti Bapak Ibu ketitipan mobil atau motor oleh teman, oleh yang punya motor, titip ya Bu ya, saya mau pergi dulu, ya silahkan. Nah ketika satu saat ya, katakanlah sudah dia pulang dari warungnya atau dari kantornya, ngambil barang titipan, tentu Bapak dan Ibu tidak boleh untuk jangan jangan, karena kan ini barang titipan yang punyanya dia. Nah ini juga suami, anak, istri, harta, rumah, mobil, itu semuanya titipan dari Allah. Ketika satu saat Allah Ta'ala memanggil atau mengambilnya lagi, ya kita hanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini punya kepunyaan Allah dan kepadanya lah kita kembali. Tidak bisa untuk menahan-nahan. Ya, seandainya kematian itu bisa ditahan, saya pikir itu yang namanya presiden-presiden ini, termasuk Pak Soeharto, yang hartanya di mana-mana mungkin bisa ditebus berapa miliar supaya nggak mati-mati ya. Ya akan tapi ternyata meninggal juga. Itu masalah kematian tadi. Jadi kalau sabar, insya Allah ditinggal 3 anak tadi akan menjadi penghijab, penghalang dari azab api neraka. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, ayyumamro'atin kharajat min baitiha bighairi izni zaujiha. Perempuan yang mana saja, ya, tadi umum ya, yang mana saja, orang Depok atau orang New York ya, ini sama aja, yang keluar dari rumahnya tanpa izin dulu dari suaminya, kanat fi suhtillahi ta'ala, maka adalah dalam kemurkaan Allah Ta'ala, hatta tarji'a ila baitiha, sehingga ia kembali ke rumahnya, aw yardu anha zawjuha, atau suaminya ridho kepadanya, baru kemurkaan Allah berhenti. Ya, kalau misalnya keluar dari rumah tanpa izin dari suami, kecuali kalau yang sudah tidak punya suami ya, berarti kan nggak harus izin, apalagi mau ngaji langsung aja belset aja
keluar dari rumah kan untuk ngaji. Dan tidak harus setiap keluar juga bisa begini, diborong misalnya kepada suaminya, Pak, atau misalnya Mas, atau misalnya Bang, atau misalnya A, ya saya kan hari Senin ba'da zuhur itu ada pengajian di MUI ya, jadi tolong saya diizinin ngaji ya. Iya mah, itu udah artinya di situ sudah pokoknya setiap ngaji ke MUI untuk hari ini mah atau untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun aja apalah, masa tiap mau ngaji harus izin terus kan repot ya. Diborong begitu enggak apa, yang penting izin tahu. Oh berarti ya enggak apa-apa suami kan borongannya, kecuali kalau misalnya setelah ada borongan itu suaminya hari Senin pas misalnya sedang ya mau melakukan katakanlah syahwatnya sedang besar, misalnya mah untuk Senin ini enggak usah ngaji dulu, kita ke villa dulu yuk misalnya ya. Suami istri tadi berarti mengikuti suami dulu karena ada sesuatu hajat, tapi bisa dijawab oleh istrinya, Pak nggak jauh-jauh ke villa, di sini aja lah supaya cepat ya. Nanti ya, atau habis ngaji aja, kenapa misalnya nggak sabar sih ya. Itu bisa seperti itu, yang jelas bisa setiap mau ngaji izin, bisa juga diborong juga. Yang penting saya izin setiap hari Senin, Pak saya akan ngaji dengan Kak Gidemiyati di MUI. Kata suaminya, iya nggak apa-apa untuk nambah ilmu ya. Nah ini sudah dapat izin ya. Ini jadi kalau nggak dapat izin agak berat ini, sehingga Allah murka. Tapi kalau dapat izin tentunya Allah senang. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, ayu abdin zaro akhon lahu pillah ya. Tadi ruahul khatib, hadis riwayat Imam Al-Khatib. Jadi Al-Khatib ini perlu sedikit dijelaskan bahwa ada 2 imam ya, sama-sama tokoh agama. Yang satu Al-Khatib namanya Al-Baghdadi, yang satu Al-Khatib Asy-Syarbini. Seperti ada Ibnu Hajar juga, ada 2 yang populer, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kadang-kadang hanya Ibnu Hajar aja. Tentu kalau bersifat ilmiah, saya alhamdulillah sebagai doktor di bidang tafsir dan hadis ya. Jadi harus tahu ini khatib Al-Khatib di sini khatib yang mana. Nah karena ada 2 tadi, ada Al-Khatib Asy-Syarbini. Khatib Asy-Syarbini sendiri adalah seorang ulama populer di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Dan karya-karya Khatib Asy-Syarbini yang saya miliki, ada kitabnya namanya yang pertama Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja. Jadi kitab Al-Ghoyah wa Takrib yang Muhtasar Abi Syuja yang kita kaji Senin keempat itu biasanya itu diberikan syarah uraian oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dengan nama kitabnya Al-Iqna namanya ya. Tulisannya satu kata aja, Al-Iqna ya, fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja, dalam mengurai lafaz-lafaz karya Abi Syuja, yakni Al-Ghoyah wa Takrib itu sampai kitabnya tebal 1 jilid 2 juz, kitab Al-Iqna karya Khatib Asy-Syarbini. Yang kedua, beliau juga mengarang kitab fikih yang cukup ya besar sampai 4 jilid. Nama kitabnya Mughnil Muhtaj ya, Mughnil Muhtaj. Kalau diterjemahkan, kalau Al-Iqna tadi yang memuaskan, kalau Mughnil Muhtaj ini yang mencukupkan, memberi kekayaan al-muhtaj kepada orang yang membutuhkan. Itu kitab Mughnil Muhtajnya 4 jilid tebalnya, 1 jilidnya seperti Quran yang besar-besar. Sebagai syarah atau komentar dari kitab Al-Minhaj. Al-Minhajnya sendiri nama lengkapnya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, yang dikarang oleh
dikarang oleh Imam Nawawi. Hanya 1 jilid kayak Fathul Mu'in. Nah, saya juga punya minhajnya, juga Mughnil Muhtajnya 4 jilid. Bahkan yang mengarang syarah minhaj ini, pensyarah kitab minhaj ini sampai saya punya 4 kitab. Yang pertama Mughnil Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini yang 4 jilid. Yang kedua namanya Nihayatul Muhtaj karya Imam Syamsuddin Ar-Romli sampai 10 jilid. Yang ketiga nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami 10 jilid. Ada lagi yang saya miliki namanya As-Sirajul Wahhaj. Bukan Is-Siraj tapi ini As-Sirajul Wahhaj karya Al-Ghomrawi. Itu 1 jilid tebal. Syarah daripada Al-Minhaj atau Minhajut Talibin karya Imam Nawawi. Jadi Imam Khatib Asy-Syarbini selain pengarang Al-Iqna juga pengarang Mughnil Muhtaj. Dan selain itu saya juga punya karangan beliau Khatib Asy-Syarbini ini dalam tafsir. Tafsir Al-Qur'annya cukup tebal sampai 4 jilid. Nama kitab tafsirnya adalah As-Sirajul Munir, ya. Nama kitab tafsirnya As-Sirajul Munir fi Tafsir Ma'ani Kalamillah Al-Khabir. Itu karya Imam Khatib Asy-Syarbini 4 jilid tebal. Kemudian kalau Al-Khatib di sini adalah Khatib Al-Baghdadi. Jadi seorang ulama dari Baghdad, Irak, ya, namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini beliau terkenal di bidang hadis. Bahkan beliau sudah punya gelar Al-Hafiz fil Hadis, yakni man ahata ilmuhu bi mi'ati alfi hadisin sanadan wa matnan, orang yang sudah hafal hadis-hadis Nabi di dalam otaknya tidak kurang 100.000 hadis. Sanadnya, rawi-rawinya juga matnan, yakni redaksi hadisnya itu hafal semua. Itu namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, dan saya punya kitabnya yang judul kitabnya adalah Al-Faqih wal Mutafaqih, ya. Judul kitab Imam Khatib Al-Baghdadi adalah Al-Faqih wal Mutafaqih dalam bidang hadis. Juga ada kitabnya namanya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah dalam bidang riwayat hadis-hadis Nabi. Jadi Al-Khatib di sini yang dimaksud tentu adalah Khatib Al-Baghdadi. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ayyuma abdin zara akhon lahu fillah. Hamba Allah yang mana saja, baik laki-laki maupun perempuan yang mengabdi kepada Allah, termasuk kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma kita ini dikatakan sebagai hamba Allah mungkin baru pengakuan kita, ya, termasuk saya, pengakuan saya sebagai hamba Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW kehambaannya kepada Allah Ta'ala itu langsung sudah diakui oleh Allah. Buktinya ketika Allah menceritakan tentang Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan bi abdihi dengan hambanya. Itu semua ahli tafsir kalau kita baca, baik itu betulan di rumah kitab tafsir saya tidak kurang ada 30 judul, ya, kitab tafsir Al-Quran itu yang dalam bahasa Arab saja. Karena setelah dihitung ada 6 bahasa di perpustakaan pribadi itu. Ada tafsir Al-Quran pakai bahasa Arab, itu kebanyakannya. Ada pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Perancis, ada yang bahasa Urdu, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda. Ya, karena saya doktor bidang tafsir, ya tentunya harus punya. Dan saya tidak puas ketika menafsirkan Al-Quran itu, misalnya kata orang dalam tafsir Al-Manar begini. Sehingga saya harus beli tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridho dan gurunya Muhammad Abduh itu yang 10 jilid itu. Kata orang misalnya dalam tafsir Al-Kasyaf karya Azam Mahsyari dari Mu'tazilah begini menafsirkannya. Ya, sehingga saya juga harus punya tafsir Al-Kasyaf karangan Azam Mahsyari, bukan kata orang. Kemudian misalnya Quraisy Shihab yang diisukan orang Syiah
pendapatnya cenderung ke Syiah karena di dalam tafsirnya Al-Misbah, dan saya juga punya tafsirnya 15 jilid Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab itu katanya banyak mengutip dari tafsir Al-Mizan karya Tabatabai. Tabatabai ini seorang ahli tafsir dari Iran, tokoh Syiah yang dikutip oleh Pak Quraisy Shihab di dalam tafsirnya, dan saya teliti memang ya banyak. Dan beliau juga mengutip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak mengutip dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Imam Ibnu Ashur, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Tunis. Ya, artinya digabung antara Sunni dan Syiah, digabung dalam tafsirnya. Nah, ketika menafsirkan Syiah begini-begini, saya tidak puas dengan hanya kata Pak Quraisy Shihab aja, tapi saya seorang dokter di bidang tafsir Al-Quran harus langsung tahu benar nggak Muhammad Hussein Tabatabai itu menafsirkannya tentang ini, membolehkan kawin mut'ah misalnya, ya, di dalam tafsirnya bagaimana, sehingga harus saya beli, dan itu sampai 10 jilid tebelnya yang Al-Mizan fi Tafsiril Quran karya Tabatabai yang banyak dikutip oleh Pak Quraisy Shihab itu. Dan semuanya Bahrul Muhitnya, Bahrul Ulumnya kita miliki, ya. Jadi dari tafsir-tafsir Al-Quran tadi bisa kita membaca bahwa kata bi'abdihi maksud dengan hambanya di sini. Kalau kita baca tafsir Al-Jalalain karya Mahali dan Asyuti, tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir Munir juga ada 2. Kalau tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani namanya tafsir Munir li Ma'alimi Tanzil, 2 jilid tebalnya. Sementara ada lagi tafsir Munir yang kedua yang namanya At-Tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dari Damaskus, Suriah. Saya miliki kitabnya sampai 17 jilid, ya. Namanya Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Ada tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho. Kemudian ada tafsir yang diberi nama Al-Marogi 10 jilid. Kalau ada lagi tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsir Quran wa Sab'il Masani karya Al-Alusi Al-Baghdadi. Ada lagi tafsir Ruhul Bayan karya Ismail Haqi. Ada lagi tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamah Syari. Ada lagi tafsir An-Nasafi karya Abul Barakat An-Nasafi. Ada lagi tafsir yang saya miliki judulnya Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Ada lagi Bahrul Ulum karya As-Samarqandi. Itu banyak sekali. Kalau kita baca pengertian bi'abdihi dalam ayat tadi, sepakat bahwa yang dimaksudkan telah mengisrokan, memperjalankan hambanya kepada hambanya itu maksudnya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hambanya yang lain. Nah, Nabi Muhammad itu berarti manusia yang sudah diakui kehambaannya kepada Allah, pengabdi yang luar biasa kepada Allah. Nah, kalau kita ini baru pengakuannya sebagai hamba Allah, tapi Allah sendiri sudah mengakui belum, ya, kepada kita. Sebab kalau cuman pengakuan bisa-bisa aja. Misalnya ada orang berkata saya ini adalah saudaranya presiden, saudaranya raja. Ya kalau cuman ngaku bisa-bisa aja. Cuma presidennya atau rajanya ngakui enggak bahwa memang orang ini ya saudaranya, ya, itu kan masih dipertanyakan. Ya, kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi ketika disuruh ibadah malas, suruh ngaji malas, suruh sedekah pelit, ya. Mungkin pantasnya kita ini sebagai Abdul Butun, hamba perut, hanya ngurusin perut terus, atau Abdul Furuj, ya, hamba kemaluan aja, karena kerjanya ngurus itu aja. Atau misalnya Abdul Dirham, hamba uang, atau Abdul Riyasa, hamba kepangkatan, ya, ketinggian derajat. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau hamba Allah itu artinya memang mengabdi terus kepada Allah, ibadahnya luar biasa, ya. Itu ya abdin di sini. Jadi semua mana saja hamba Allah zara ahwan lahu fillah, yang berkunjung kepada saudaranya dengan tujuan semata-mata niatnya karena Allah, bukan karena ya sesuatu yang lain bagi materi, tapi memang karena Allah, bahwa berkunjung itu adalah perintah agama,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Iis ini. Ada. Silakan Bu. Nah, jadi dia ziarahnya itu berkunjung itu semata-mata karena Allah. Dia maka diseru. Mungkin yang nyeru ini malaikat, walaupun kita nggak dengar seruan itu. Coba yang jelas dalam hadis ini diseru, ada seru. Kata-kata seruannya antibta wa tabat lakal jannah. Bu Iis kalau ini ya. Kalau ini Bu Iis. Kalau ini Bu apa? Bu Masito. Ya, jadi seruannya antibta bahwa kamu telah berbuat yang baik, bagus kamu. Ya, karena kan ziarah berkunjung kepada saudara. Ya, istilahnya silaturahim lah itu. Kepada saudara kita dengan niat karena Allah. Bukan karena ingin disanjung-sanjung dan yang lain. Wa tabat lakal jannah. Dan surga pun rupanya merasa senang dengan perbuatan orang tadi. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Abdi zaroni." Hamba-Aku telah berkunjung kepadaku. Ya, artinya ketika seseorang berkunjung kepada saudaranya itu seolah-olah karena Allah sangat ridhonya, seolah-olah dia berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan alayya qirah. Maka kata Allah ini dalam hadis qudsinya, tanggungan saya lah untuk memberikan jamuan kepada orang yang berkunjung kepada saudaranya karena Allah taala. Walan ardu li abdi bikran dunal jannah. Namun kata Allah, saya tidak merasa ridho, tidak merasa puas memberikan jamuan balasan kepada yang berkunjung tadi kalau tidak memberikan surga kepadanya. Jadi artinya orang yang berkunjung tadi Allah siapkan di akhirat kelak surganya yang penuh dengan kenikmatan. Karena dia mau berkunjung ke saudaranya semata-mata karena Allah. Itu kaitan dengan fadilah ya, fadilah kita bersilaturahim kepada saudara kita semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berkunjung itu sebagai mungkin etika ya. Saya melihat di Indonesia ini mayoritas umat Islam, tapi kayaknya budayanya atau etika masih kurang dibandingkan dengan orang dari Barat, dari Amerika misalnya, ya. Jadi saya walaupun hanya 1 bulan di sana, walaupun 2 kali di Amerika, bahkan juga di Kanada ya, ada budaya yang menurut saya bagus, yang di Indonesia belum banyak diterapkan. Jadi budaya di Amerika itu walaupun banyak yang jeleknya ya, terutama masalah seks. Di Amerika ini sangat ya bebas, ya, pakaian itu luar biasa terbuka. Bahkan ketika di jalanan itu ada mobil kayak ya tertutup ini, ada gambar perempuan, terus ada nomor HP-nya, nomor ya teleponnya. Ya, artinya siapa yang minat tinggal nelpon lah, itu bisa datang ke rumahnya. Itu di Amerika udah biasa kayak gitu ya, beda dengan di kita. Nah, itu artinya budaya jeleknya banyak di sana. Cuma ada yang baiknya juga. Ya baiknya itu kalau misalnya mau berkunjung, ada hubungan dengan masalah berkunjung, itu mereka tidak sekonyong-konyong berkunjung gitu. Kecuali ada janji dulu, nanya dulu. Misalnya Bapak atau Ibu, saya ada minat dan niat untuk berkunjung ke rumah Bapak, rumah Ibu. Kira-kira jam berapa, hari apa saya bisa berkunjung ke rumah Ibu, ke Bapak. Itu. Jadi ada semacam informasi dulu sebelum. Sehingga ketika dia berkunjung itu, kalau kata kita nanti ya hari besok misalnya jamnya jam sekian. Nah, jadi ketika
berkunjung ke rumah itu, yang tuan rumah ini sudah ada persiapan. Udah persiapan, mungkin pakaian juga udah rapi, kemudian juga makanan-makanan, minuman sudah disiapin, kan sudah tahu. Nah kadang-kadang di kita ini mayoritas umat Islam, tapi kalau berkunjung ini termasuk saudara kita di daerah misalnya, ya jadi langsung datang aja. Sementara kita misalnya sedang tidur, kadang-kadang kita sedang belum siap dan sebagainya, tapi sudah datang. Kadang-kadang datangnya enggak satu dua orang kan, berarti harus persiapannya juga matang. Nah itu menurut saya alangkah bagusnya kalau sebelum berkunjung itu ke saudara kita, teman kita, baik sekali kalau dikasih di bel dulu misalnya, atau ada surat, atau karena ada ngirim orang misalnya, kapan nih bisa nerima kami misalnya untuk datang. Nah sehingga yang punya rumah itu sudah siap, karena kan sudah dijanjikan nanti besok ya misalnya jam sekian insya Allah saya siap. Apalagi saudara dari jauh yang menyenangkan kepada kita, begitu. Jadi hal semacam ini seharusnya dibudayakan, ada semacam ya janji dulu, ada ungkap, sehingga ada persiapan dari yang punya rumah. Tidak kadang-kadang suami istri sedang berantem datang ya. Jadi akhirnya penerimaan itu menjadi kurang bagus ya. Disangkanya ini judes banget dua ya. Cemberut aja kayak kukusan ini ya. Akhirnya menjadi negatif ya, kurang bagus. Tapi kalau udah disiapkan ya, suami istri juga sedang someah ya, sedang ya soleh, insya Allah menjadi lebih bagus. Demikian 3 hadis Nabi yang sangat luhur ya, akhlak-akhlak yang sangat bagus kalau kita terapkan. Sudah kita bahas. Ini sudah lewat jam 2 nih ya. Ini ada tamu lagi yang mau datang ke MUI. Ya, katanya ada partai umat apa yang mau audiens, artinya mau silaturahim lah dengan majelis ulama sebagai katakanlah yang orang tua ya, dituakan di Depok ini. Sehingga saya ya, habis acara pengajian ini rupanya di atas ada tamu-tamu dari partai umat yang mau silaturahim ke MUI, artinya memperkenalkan diri, keberadaan mereka di Depok. Tapi kalau 1-2 orang mungkin ada yang ditanyakan, sebelum diakhiri dengan doa kami persilahkan. Ya, Pak Ustadz Saifuddin dulu mau bertanya. Nanti setelah Ustadz Saifuddin ke Ibu Hajah Hasanah. Ya. Salah satu nawarannya itu 3 anak, maksudnya 3 anak laki-laki atau anak laki dan perempuan, atau banyak 3 anak aja. Ya. Terus yang kedua, kemudian tobat maka jannah. Ya. Baik, Ibu Ustazah Hasanah dulu kita tampung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apabila seorang ibu meninggal anaknya terus menjadi benteng penghalangnya dari api neraka. itu apa dari ibadah ibunya jadi enak juga, mereka ibunya banyak dosa, tetap dia bukan kita dari api neraka. Ya. Baik. Tidak taat lagi. Ya, ya. Baik. Baik. Ibu Ais. Silakan Bu Ais pertanyaannya. Itu dari itu ya, apa mereka itu tapi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Ida kemana? Ente hadir? Ke Bogor. Waalaikumsalam. Baik, terus pertanyaannya?
Diantara anak harus sabar. Tidak sabar ya. Emang bois terus ditinggal putra sabaraha? Enggak, jadi saya pengen saya tanyakan suami. Oh, suami meninggal. Ya. Ya Kalau Allah. suami meninggal lebih dari satu itu bagaimana kayaknya? Ibu Ois udah ditinggal 3 suami udah. Ya, jadi ini saya kan dulu mau nikah seminggu lagi nikah. Ya Allah. Udah di sebarang undangan gitu ya. Waktu di Ciamis, Menuju di Garut. di Garut. Dan akhirnya ya tahu sama dia tuh dari SMP ke Agung dia malu di kampung banyak. Buah tahu namanya. Taruh. Nah pada nikah sama ibu nanti Ngerti nggak? Nggak. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. mau nikah seminggu. Ya. baru Ya Sunda. meninggal Pak Kiai. Ya. Udah dulu sempet lah saya nggak mau nikah intinya. Ya Allah. Mau nikah seminggu keburu ninggal. Iya. Calonnya ini. Tahun ini aja saya nggak fokus. Padahal undangan udah nyebar. Udah ya maksudnya di kampung ya. Ya Allah. Sedih ya. Enggak, jadi dia pulang kerja hari Jumat juga sama Kiai meninggal. Enggak, meninggalnya sebabnya apa? Enggak kecelakaan. Meninggal aja. Iya lagi tidur. Ya Allah. Sama kakaknya udah nggak ada. Luar biasa. Saya pas keluar itu kerja di Bandung, disuruh pulang dulu karena memang saya belum ngambil cuti pada saat itu. Pulang katanya ada yang sakit, tapi kan si AA. Oh enggak. Si AA. Yayang ya, meninggal. Si calon ya. Yang kedua akhirnya kan ya kalau saya kurang gimana jadi nggak mau, akhirnya saya jodohin gitu ya. Ya. Nikahlah saya kan pas lagi rumah tangga udah 14 tahun jadi nggak nikah. Ya Allah. Nikah lagi gitu. Sampai sempat punya anak. Punya anak juga. Ya. Nah, udah gitu saya sendiri lagi kan. Ya Allah. Masih jodoh saya lagi. Mm-mm. Yang polisi ini meninggal lagi. Meninggal lagi. Makanya saya bilang, oh, ya kalau ini kehilangan anak, jaminannya seperti itu, kalau ini tinggal suami. Apakah termasuk hal yang seperti itu? Nah, itu maksud saya, itu deh. Terima kasih. Baik. Ya, satu lagi ya, Mbak Sanul Hashim. Gimana? Kalimat Allahumma. Ya. Pertanyaannya gimana? Artinya kan suka diartikan ya Allah. Ya. Asal-muasalnya saya belum ngerti. Ya. Jadi minta dijelaskan ya asal muasalnya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang bagus, yang penting untuk kita bahas. Mungkin tadi yang pertama dari Bapak Hasan Saifuddin, beliau ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan mungkin disebutkan yang pertama tadi mengenai masalah anak itu. Ya mengenai masalah walad ya, anak di sini walaupun biasanya dimaksudkan ya walad itu artinya adalah anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan biasanya adalah bintun ya, anak perempuan, anak laki-laki waladun gitu. Akan tapi kita memahami bahwa yang dimaksud dengan anak di sini umum gitu. Artinya bisa yang meninggalnya anak laki-laki, bisa meninggalnya anak perempuan. Sebab di dalam bahasa Arab itu, atau katakanlah di Al-Qur'an atau hadis itu, kadang-kadang untuk menyebut ya anak perempuan itu sudah diwakili dengan menyebut anak laki-laki. Jadi anak laki-laki disebut sebagai yang mewakili juga anak perempuan. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14, ketika Allah berfirman bahwa naluri manusia itu diberi rasa cinta dan sayang kepada yang pertama kepada anak-anak, kemudian kepada perempuan. Itu digunakan firman Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim,
zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, ya. Jadi panjangnya atau lengkap ayatnya itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Itu lengkapnya ayat 14 surah Ali Imran. Yang intinya bahwa manusia diberi rasa senang, suka kepada materi-materi duniawi. Yang pertama disebut hubus syahawat, itu minanisa, yang pertama adalah perempuan. Kemudian walbanin. Nah, saya ingin mengungkapkan bahwa Allah mengungkapkan walbanin tidak misalnya walbanin walbanat, ya. Harusnya kan kalau anak perempuan banat jamaknya, kalau laki-laki banin. Kalau mufradnya ibnun atau ya ibnun dan perempuan bintun. Artinya ketika Allah mengungkapkan hubus syahwat minan nisa wal banin, itu kata-kata banat pun ya sudah termasuk di dalam kata-kata banin itu. Artinya sama perempuan bapak-bapak itu senang, suka kepada ya anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu jadi kalaupun disebutnya banin tapi juga punya arti di dalamnya banat. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang ada 3 hal yang terus-menerus pahalanya tidak henti-hentinya walaupun sudah dikubur, ternyata Rasulullah menggunakan kata-kata awaladin solihin jad'ulah, ya. Idza mata Adam, dalam hadis Muslimnya itu idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ulah. Jadi ada 3 hal yang terus-menerus pahalanya tidak henti-hentinya. Pertama, sedekah jariyah, yaitu wakaf. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan, apalagi pakai nulis kitab, nulis buku yang dibaca lagi. Itu walaupun kita sudah terbujur di alam kubur, pahalanya tidak ada henti-hentinya, ngalir terus. Makanya saya suka nulis buku supaya pahalanya nanti ngalir terus, ya. Walaupun saya sudah mati, sudah meninggal di alam kubur, tapi akan ngalir terus pahalanya karena ya ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kemudian awaladin sholihin yad'ulah atau punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, Rasulullah menggunakan kata-kata awaladin sholih, walad. Pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya yang perempuan misalnya, yang mendoakan orang tua, apakah ngalir juga pahalanya? Ya, jawabannya ya sama aja kan. Cuma di sini kata-kata walad yang biasanya anak laki-laki, yang dimaksudkan juga mewakili ya anak perempuan itu. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab di Quran hadis enggak disebut ya kedua-duanya, biasa dikatakanlah diwakili, dicukupkan dengan menyebut ya salah satu. Dan yang biasanya ditonjolkan ke muzakarnya, yakni ke laki-lakinya itu. Yang diberi contoh laki-laki. Ya, laki-laki. Contoh yang lain misalnya ketika menyebut mewajibkan ibadah puasa juga dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang digunakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Pertanyaannya kan amanu itu ya laki-laki. Kalau perempuan ya berarti ya al-mu'minat, ya perempuan. Dan kutiba alaikum, tidak kutiba alaikunna. Sehingga pertanyaannya apakah ibu-ibu juga wajib puasa? Enggak di bulan Ramadan. Ya, semua ulama kan sepakat, walaupun yang disebutnya kepada laki-laki gitu. Jadi laki-laki ini mewakili ya perempuan tadi. Kesimpulannya, pertanyaan yang pertama dari Bapak Ustaz Saifuddin, walaupun di situ salah satu minal walad, ya tidak salah satu minal binti, ya tetap walaupun kita yang ditinggalkan oleh anak perempuan, tetap pahalanya atau fadilahnya akan dijaga daripada api neraka. Ini satu-satu dulu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti kata tobat tadi? Wa tobat lakal jannah. Ya. Jadi tobat lakal jannah
Ini bukan taubat yang artinya kembali merasa berdosa kemudian menyesali. Itu bukan taubat itu. Jadi kalau yang itu taubah, bahasa Arabnya ta, wau, ba, tak lagi marbutoh, taubatun, itu yang menyesali, yang syaratnya kalau hubungan dengan Allah ada 3 syaratnya taubat. Yang pertama an-nadam, harus menyesali. Yang kedua al-iqla, harus menghentikan dari perbuatan yang keji tadi. Yang ketiga al-azmu alla ya'uda ilahi abadan, harus bercita-cita tidak akan mengulangi untuk selama-lamanya. Itu taubat nasuha. Kalau ada hubungan dengan hak adami, harus minta maaf, atau radul mazalim, harta kekayaan yang kita ambil dikembalikan lagi. Itu tobat. Tobat dalam arti ya itu tulisannya taubatun, dari taba ya tubuh taubah, itu artinya. Tapi kalau tobat di sini dari toba ya tibu tobah, tobat ya, kena mu'anas, kena janah ini mu'anas, maka digunakan bukan tobat tapi tobat, ada mu'anasnya. Kayak kalau laki-laki kan kola Zaidun, tapi kalau yang berkatanya misalnya Khadijah, jadi kolat Khadijah ada. Nah kena janah ini ada tak marbutohnya mu'anas, jadi tobat. Artinya apa? Artinya adalah merasa senang. Surga itu dengan kita ziarah atau berkunjung kepada saudara kita karena Allah, surga pun merasa berseri-seri, merasa senang. Seperti misalnya ada dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan toba itu dalam surah An-Nisa, ketika kita mau nikah sama seorang perempuan, ketika laki-laki mau menikahi perempuan, kan firman Allah berbunyi fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian wahai laki-laki, ma toba lakum minan nisa, sesuatu yang kamu anggap senang dari kalangan perempuan, artinya yang kamu cintai, yang kamu sukai, ya. Karena kalau nikah dengan yang enggak suka, ya akhirnya nganggur aja, berarti agak ya mubazir. Istilah sekarang itu istilahnya enggak bisa wik-wik, ya. Jadi enggak bisa, istilahnya enggak ada intisar, enggak ada ya istilahnya enggak bangun-bangun karena enggak senang, ya. Bagaimana kan hikmah dari pernikahan itu adalah at-tanasul, ya. At-tanasul itu supaya punya keturunan. Bisa adanya keturunan itu punya anak cucu apabila tentunya hubungan suami istrinya jalan. Istilahnya tim Swiss-nya. Apa itu tim Swiss Pak Kiai? Tim Swiss singkatan hubungan intim suami istri, ya. Iya. Nah, toba itu artinya yang disukai. Berarti perempuan yang kita sukai. Nah, kaitan dengan tobat lakal jannah berarti surga merasa suka dengan perbuatan kita ziarah atau berkunjung ke saudara kita yang muslim. Itu arti tobat, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiganya dari ibu, ya, Ibu Ustazah Hasanah. Pertanyaannya tadi mengenai benteng surga. Pertanyaannya, apakah ini umum bagi semua perempuan yang ditinggal oleh 3 anak tadi, walaupun tidak ibadah tetap akan dibentengi dari neraka atau gimana? Ya tentu tidak umum ya untuk semua yang perempuan, ya, apalagi yang kafir misalnya. Kan di situ nggak disebutkan apakah mukmin atau kafir misalnya. Tentu ini bagi seorang perempuan yang memang ya katakanlah dia seorang mukmin, walaupun katakanlah misalnya mukminnya itu STMJ. Apa itu STMJ Pak Kiai? Ya, bukannya S artinya susu, T-nya telur, M-nya madu, J-nya jahe, bukan. Ya, STMJ itu salat terus tapi maksiat jalan. Ya, STMJ salat terus maksiatnya jalan. Ya. Ya, jadi ada istilah-istilah seperti, ya. Nah, jadi misalnya walaupun
masih kita tolerirlah kalau STMJ tadi dia sholatnya jalan ya, walaupun suka ada maksiatnya, tapi ini kan asal tidak musyrik kepada Allah masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau misalnya dia sama sekali enggak ibadah kepada Allah, apalagi dia kufur kepada Allah, ya jelas tidak berlaku hadis ini. Karena kalau kufur itu sudah dinas dalam Al-Qur'an, uiddat lil kafirin, neraka itu akan disiapkan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Bahkan kalau musyrik itu wa may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah dalam surah Ali Imran. Orang yang musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, diharamkan atasnya masuk surga. Ya, berarti bagi orang yang tidak musyrik kepada Allah, tidak kafir kepada Allah, tapi dia juga tetap ibadah kepada Allah, cuman ada kekurangan sana sini, itu masih ada harapan untuk ketika sabar tadi menjadi penghalang dari api neraka. Ya, tapi kalau sudah kufur dan musyrik jelas tidak bisa untuk menjadi penghalang di api neraka. Kemudian yang ke berapa nih? Yang ibunya, Ibu Ais. Bagaimana dengan suami? Kalau tadi kan anak-anak. Nah, sekarang suami yang dari awal sudah seminggu lagi mau pernikahan meninggal. Kemudian 14 tahun meninggal. Kemudian dengan Pak Polisi meninggal juga. Ya, dan ini bagaimana, apakah dapat pahala seperti itu? Ya, kalau misalnya hadis tadi itu kan berkaitan dengan salah satu minal walad ya, kalau ditinggal oleh 3 orang anak. Nah, kalau misalnya Ibu Ais ini ada juga dapat pahala, mungkin pahala dengan sabarnya ini akan jadi ahli surga. Dalilnya bisa dibaca dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr ya. Kadang-kadang dinamai surah Al-Insan, kadang-kadang dinamai dengan surah Ad-Dahr, karena di awal ayatnya itu memang kata-kata insan Ad-Dahrnya disebut. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura, dan seterusnya ya. Kalau Ustaz Saifuddin mungkin sudah familiar ya, karena setiap hari Jumat subuh itu di Masjid Baitur Rahman depan rumah saya sudah lebih dari tahun 2014 ya, itu mengajar tafsir Al-Jalalain, bahkan direkam oleh beliau setiap pada subuh. Dan karena pas hari subuh saya diminta seminggu sekali di masjid luar, maksudnya di luar pesantren, jadi pengajiannya untuk umum, bapak ibu pada datang dari mana-mana, termasuk dari BSI, bahkan dari Cinere pada datang ya, termasuk Ustaz Saifuddin ini. Ada karena pas hari subuh, jadi kami membaca namanya sujud tilawah, jadi memudawamahkan sunnah Rasul sujud tilawah, yakni rakaat pertama setelah Fatihah membaca Alif Lam Mim Sajdah, yang ayat 15-nya kan ada ayat sajadah itu yang disunatkan pakai sujud tilawah, yang bunyi ayatnya setelah ketemu dengan ayat innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi itu ayat sajadah. Ya, nama suratnya Alif Lam Mim Sajdah ya, sajadah. Nah, kan kita sujud tilawah itu dengan membaca khusus sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dari 1 sampai 3 kali. Habis itu bangkit lagi melanjutkan ayatnya yang ke-16-nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya ya.
Nah, di dalam kaitan dengan masalah surah tadi diberi surah namanya Al-Insan karena di dalam ayat tadi, ayat pertama disebut-sebut insannya. Hal ata 'alal insan. Jadi namanya paling populer surah Al-Insan. Namun kalau Ibu Ois atau ibu yang lainnya melihat di mushaf itu, oh, dari 114 surah itu enggak ada surah Al-Insannya. Jangan bingung. Berarti ada penggantinya namanya ad-dahr. Dal, ha, ro, ya. Seperti kalau enggak ketemu surah At-Taubah, ada penggantinya namanya Baro'ah. Atau surah Al-Mu'min enggak ada, gantinya surah Ghafir. Kalau Al-Isra enggak ada, Bani Israil. Kalau surah Muhammad enggak ada, Al-Qital, ya. Itu harus tahu gantinya supaya jangan bingung. Mana ini? Quran ini kayaknya kurang nih, ya, hilang, suratnya hilang nih. Padahal 114 surah ada. Nah, jadi kadang-kadang Al-Insan, tapi kadang-kadang juga Ad-Dahr. Di dalam surah Al-Insan Ad-Dahr itu ada pada ayat 12, ya, ayatnya tepatnya ayat 12, ada firman Allah yang berbunyi begini. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Artinya apa? Wa jazahum, dan Allah membalas kepada mereka, ya, bima sabaru, dengan sebab mereka telah sabar, jannatan, dengan balasan surga, wa harira, dan kain dari sutra. Jadi artinya ketika kita umat Islam, ya, sabar, dan sabar itu menurut ulama tidak kurang dari 3 macam. As-sabru ala ta'ah, sabar ketika melakukan ketaatan ibadah. Seperti ngaji ini, itu karena ini taat, ya, artinya perintah agama, faridatun, thalabul ilmi faridatun, artinya wajib. Nah, ini kita sudah sabar kepada ketaatan. Ada as-sabru anil maksiyah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Ya, menurut nafsu inginnya berbuat maksiat begini, tapi kita kendalikan. Itu sabar. Dan yang ketiga, as-sabru indal musibah. Ya, sabar ketika ditimpa musibah. Nah, Ibu Ais ini cocoknya mungkin kaitan dengan as-sabru indal musibah. Ya, ditinggal suami atau calon suami itu kan musibah yang tidak menyenangkan. Kemudian sabar, serahkan kepada Allah. Maka balasannya wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas dengan surga dan pakaian dari sutra. Insya Allah. Itu penjelasan. Ya, terakhir dari Bapak Ustadz Nur Hashim kaitan dengan ini kepada lafaz Allahumma, ya. Kata Allahumma ini biasa diterjemahkan dengan ya Allah, ya Allah. Karena merupakan, katakanlah, kalimah, ya, pindahan daripada kata-kata ya Allahu. Jadi kata-kata ya Allahu kemudian dialihkan penulisannya menjadi Allahumma. Maka tidak heran kalau diterjemahkan menjadi ya Allah, wahai Allah, ya. Itu karena pindahan dari kata ya Allah menjadi akhirnya Allahum. Itu mudah-mudahan dengan penjelasan ini tambah-tambah ilmu kepada Bapak Ibu semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian sebagai informasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan waktu yang lalu kita akan penutupan sementara ini Senin keempat, ya. Nah, setelah musyawarah dengan keluarga, ya, rupanya Senin keempat ini keluarga, ya, rupanya harus, ya, ada acara di mana harus ke Garut, ya. Mungkin tanggal yang Senin, kan rencananya Senin keempat, Senin terakhir di bulan Maret tanggal 28. Nah, karena keluarga saya akan menggunakan acara, bahkan katanya ibu mertua di Garut ini sedang sakit, jadi minta supaya ditengok, Pak, gitu, ya, tengok. Jadi waktunya itu, ya, hari mungkin di Senin ini terganggu. Nah, oleh karena itu
ya kita sepakati aja bahwa penutupan itu adalah Senin ketiga. Jadi Senin tanggal 21 ya. Ya. Berarti Senin depan ya kita untuk penutupan sementara, karena Senin yang keempatnya mungkin banyak juga yang kita gunakan yang lain, ada silaturahim ke tempat yang lain. Itu sebagai informasi. Jadi insya Allah kita tetap ngaji dulu ya, kitab tauhid berarti ya, kitab tauhid minggu ketiga itu di bawah. Setelah ada pengajian kitab tauhid mungkin ada persiapan menghadapi Ramadan penutupan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa diajak untuk menghadiri penutupan sementara. Mudah-mudahan pada hadir nanti semua, insya Allah pada sehat semuanya. Kita akhiri dengan ya. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan ayat sajdah itu, asalkan kita punya wudu ya, sedang punya wudu, kita disunatkan untuk sujud tilawah. Dan tentunya menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi namanya sujudnya menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika ya, jadi yang disyariatkan, disunahkan itu membaca sajadah wajhi itu ya di sana. Ya, kalau sujud ya karena enggak ada dasarnya atau enggak ada dalil yang kuat, jadi kita itu enggak mengucapkan ya kalimah yang lain kecuali yang ya sujud tadi. Ya, ini ada hadisnya. Dan itu hanya sunat saja, artinya tidak walaupun tidak sujud misalnya tetap tidak dosa gitu. Cuman enggak dapat pahala sujud tilawah ya. Ya, mudah-mudahan bisa ya diusahakan sih supaya pahalanya tetap dapat. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, karena sudah lewat waktunya, kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa huda wa Allahumma dzakirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana alaih wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.